Halo sahabat channel YouTube Sambala 18 dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh dunia. Hari ini kita berada di makam legenda Putri Kacamayang ya. Hari ini kita berada di Koto Gasip ya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan Sambala 18. Kali ini kita berada menuju makam keramat Putri Kacamayang ya. Oke, ikut, go. Ini teman-teman, di sekitar boleh dilihat, di sekitar bisa dilihat keadaannya. Ini makamnya, cuman makamnya ini nggak ada tulisannya makam, maksudnya pelang mereknya makam Putri Kacamayang. Tapi kita bisa lihat sebelum kita masuk ke makam, kita ada di sudut sebelah kiri dari makam, kita bisa lihat musola Al-Makfur. Come on. Ya teman-teman bisa lihat di zoom kamera di atas ada musola kecil Al-Makfur, komplek makam Putri Kacamayang PT KTU Astra Koto Gasip. Berarti kita berada di desa Gasip. Nah, kita lihat keadaan makamnya sekeliling. Nah, ada kosongnya dari bentuk bangunannya nampak kalau ini bangunan baru ya, bangunan baru. Sengaja dibuat musola ini untuk teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun yang berziarah ke makam Putri Kacamayang untuk melakukan sholat, baik itu sholat gaib, baik itu sholat 5 waktu. Ada yang nyekar ya selain ziarah atau hal-hal yang berbau mistik lainnya ya. Karena informasinya dulu di sekitar sini ada kerajaan Gasip namanya, termasuk kerajaan tertua sebelum kerajaan Siak, pecahan dari kerajaan Malaka ya. Cuma situsnya kita lagi cari, dan Putri Kacamayang adalah putrinya kerajaan Gasip, Raja Gasip ya. Cuma situs nggak dapat, ini ada peninggalannya. Oke, sekarang kita masuk ke makamnya. Gerbangnya, sayangnya pemerintah kota sini, Kabupaten Siak ini tidak menuliskan ada tulisan bahwa ini adalah makam Putri Kacamayang. Tapi kita boleh masuk. Suasana terik banget ya, siang banget, cerah banget. Nah ini teman-teman, sahabat Sambala, jadi yang bisa kita lihat adalah kain mori ya. Ini ukuran masih biasa sih, artinya seorang perempuan lumayan tinggi kan. Kepalanya tidak ada yang terlihat istimewa, mungkin karena sudah lama banget ini ya. Sekelilingnya bisa dilihat ini teman-teman. Uniknya ini berada di ketinggian tertentu, karena kita bakal naik dulu, ada beberapa anak tangga naik untuk sampai ke makam ini. Dan makam ini berada dikelilingi oleh kebun kelapa sawit dan PKS. Ada PKS sebelah sana. Jadi kelilingnya ini ada kebun kelapa sawit semua. Jadi kalau kita masuk ke sini, kita mesti izin dulu ya di pos penjaga yang punya perusahaan ini, perusahaan kelapa sawit ini. Nah, teman-teman, jadi Putri Kacamayang ini adalah putri cantik Raja Gasip. Informasi seperti ini. Ini salah satu bukti sejarahnya. Kalau ngelihat dari bentuknya sih ini sudah dipugar ya, sudah diperbaiki, cuman tidak menghilangi nilai
nilai sejarahnya. Jadi teman-teman, sekilas mengenai Putri Kacamayang adalah dulunya beliau ini meninggal dalam perjalanan waktu terjadi penculikan Raja Aceh untuk meminang Putri Kacamayang. Informasi yang saya dapat, data artikel yang saya dapat adalah Putri Kacamayang diculik oleh Raja Gasip, oleh Raja Aceh. Ya, karena apa? Karena ditolak ketika Raja Aceh meminang Putri Kacamayang. Nah, karena tidak bisa menerima, lamarannya ditolak, akhirnya terjadilah perang. Nah, terjadilah perang, proses penculikan. Tapi sayangnya pada saat itu Raja Aceh menggunakan siasat licik karena tidak mampu melawan panglimanya, Panglima Gimpam namanya, Panglima Gimpam. Jadi kerajaan Gasip ini punya panglima yang sakti mandraguna namanya Panglima Gimpam, ya kan? Jadi strategi perang itu akhirnya melalui jalur lain masuk ke kerajaan Gasip, sehingga tanpa diketahui panglima ini diculik. Putri Kacamayang ini dibawa ke Aceh. Nah, begitu ketahuan, sang panglima tadi ini mengejar sampai ke Aceh. Akhirnya kalah mereka di sana dengan pasukannya. Panglima ini membawa Putri Kacamayang itu menuju ke Kuto Gasip. Tapi sayang di perjalanan sebelum sampai sini karena menderita luka parah ya dan penyakit tertentu, akhirnya Putri Kacamayang meninggal. Dengan rasa sedih panglima tadi ini, panglima kerajaan Gasip ini, Panglima Ginggam namanya, Ginggam akhirnya membawa ini ke Raja Gasip dan akhirnya dimakamkan di sini. Karena rasa sedih yang mendalam karena putri kesayangan Raja Gasip meninggal, yaitu Putri Kacamayang, akhirnya Raja Gasip hijrah pergi menyepi bertapa di daerah Malaka, dan Panglima Ginggam tadi didaulat untuk memimpin kerajaan Gasip. Tapi karena saking setianya Panglima perang tadi, akhirnya Panglima perang tadi itu pergi hijrah ke suatu tempat ya, suatu tempat dan membangun perkampungan. Dan konon katanya ialah disitulah terbentuk asal mula kota Pekanbaru. Konon katanya panglima perang dari kerajaan Gasip tadi ini hijrah, dia menyepi, membangun perkampungan, ya kan, di suatu tempat, dan suatu tempat itu adalah cikal bakalnya Pekanbaru. Akhirnya berkembang menjadi kota Pekanbaru. Makanya di Pekanbaru ada taman rekreasi anak-anak Kacamayang, Putri Kacamayang. Ya, jadi teman-teman, saya kira sebelumnya ini Kacamayang, Putri Kacamayang ini hanya sebuah mitos atau legenda. Tapi setelah kesini kita telusuri, akhirnya kita dapat disinilah situsnya. Artinya percaya tidak percaya bahwa sebenarnya ini adalah bukti kalau Putri Kacamayang pernah ada dan pernah hidup. Disinilah makamnya. Ya teman-teman, ya itu salah satu itulah informasi yang bisa kita berikan di makam Putri Kacamayang. Kalau aura mistiknya cukup ada, artinya panglimanya itu dan beberapa pasukannya selalu berada di sekitar sini. Ya, berada di sekitar sini, selalu menjaga. Yang penting teman-teman, di tempat-tempat sejarah, di tempat-tempat wisata yang namanya di alam semesta, kita harus menjaga satu sopan santun. Jangan mengucapkan kata-kata kotor, jangan sombong, jangan merasa hebat di alam ini, ya. Urusan percaya tidak percaya dengan keyakinan bahwa ini adalah bukti situs sejarah, itu urusan pribadi masing-masing. Konten Sambala 18 hanya ingin mengorek sedikit informasi mengenai sejarah-sejarah yang pernah mati, yang pernah ada, dihidupkan kembali, mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru buat generasi berikutnya. Ya teman-teman, Sambala 18 adalah bukti. Secara mistik saya melihat ada beberapa tokoh masa lalu di sini. Cuma di kamera kita tidak bisa menunjukkan bukti apa yang saya ucapkan. Inilah teman-teman, jadi
Mudah-mudahan cagar budaya ini tetap terjaga di antara ribuan hektar keliling kelapa sawit dan PKS-nya. Ya, jadi teman-teman kalau mau datang ke sini, perjalanan dari Pekanbaru ke sini menempuh kurang lebih 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Mana tahu bisa sekalian ada niat untuk apa, kembali ke diri masing-masing. Kita lihat sekitarnya seperti apa. Nah, karena dikelilingi agak naik di tinggi satu tempat, makam seperti ini tidak tertutup. Monggo silakan. Artinya mudah-mudahan teman-teman, setiap orang mendapatkan hidayah atau apapun, dari apapun, entah apapun istilahnya. Yang pasti silakan, kalau memang mau monggo ke sini, mampir. Ternyata benar bahwa makam kisah Putri Kacang Mayang bukan lagi legenda atau mitos, tapi memang benar adanya karena memang situsnya ada. Kita coba cari lagi situs-situs kerajaan Gasip, ya. Mudah-mudahan di daerah Kabupaten Siak ini kita ketemu, kita telusuri pelan-pelan. Jadi ikuti terus channel YouTube Sambala 18, teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, menambah pengetahuan dan mulai terhibur. Oke, sampai sini dulu informasi mengenai makam keramat Putri Kacang Mayang dari foto Gasip. See you, kita bisa keliling. Go ke tempat berikutnya.